Oke, siap. Kita mulai soal yang pertama. Pemberian lingkungan yang aman adalah salah satu komponen yang harus dipenuhi perawat dalam pemberian asuhan keperawatan. Namun, pemberian lingkungan yang aman ini dapat terpenuhi jika kebutuhan fisiologis pasien sudah selesai. Menurut teori siapakah pernyataan di atas? Apakah Florence Nightingale, Orem, Callista Roy, Virginia Henderson, atau Maslow? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Teori siapa ini? Teorinya siapa? Ayo, teorinya siapa? Agak Alasannya apa? Florence. Ayo, alasannya apa? Ayo, alasannya apa? Kenapa pilih Florence Nightingale? Dijelaskan per option nanti, Kak. Ya, siap. Kenapa, Kak? Kira-kira kenapa kok Kakak milih Florence Nightingale? Ayo, dibaca pelan-pelan. Soalnya, ini baru satu orang yang benar. Baru satu orang yang benar. Hmm. Ayo, apa teori apa ini? Ah, udah pucing. Kakek Roy, coach. Oh, kok sok Roy? Emang Roy itu lingkungan? Bingung? Ya sudah, kita bahas ya. Oh, mohon maaf ya, Reo. Batuk pilek, batuk terus. Kita mulai dari Florence Nightingale dulu. Florence Nightingale itu memang dia ini fokusnya di lingkungan, di mana si Nightingale ini bilang kalau proses penyembuhan pasien selain lewat obat-obatan dari penyediaan lingkungan yang bagus itu juga bisa mempercepat proses penyembuhan. Contohnya, pasien tuh harus mendapatkan lingkungan yang aman, yang nyaman, sirkulasinya bagus, sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus. Itu versi Nightingale. Kemudian kalau Orem, Orem itu apa yo? Ada yang tahu Orem itu apa? Hmm. Orang Self dolar. Self-care, self care Kak, mandiri. mandirian. Ya, betul. Mengatakan terkait kemandirian bahwa perawat ini harus membantu pasien itu sampai tingkat self-care. Jadi pasiennya itu kalau bisa kita mandirikan. Itu namanya, oh itu teori dari Orem. Kemudian ada Kalista Roy. Roy itu apa Roy? Kalista Roy Adaptasi. teori adaptasi. Jadi konsepnya seperti ini. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kita itu akan belajar dari masa lalu. Itu namanya Orem. Sorry, Roy. Si Kalista Roy. Jadi kita tuh akan adaptasi terhadap apa yang sudah pernah kita alami untuk kejadian di masa yang akan datang yang mungkin bisa saja terulang lagi. Itu Kalista Roy. Atau gampangnya adalah teori adaptasi. Kalau Henderson, Virginia Henderson, KDM Kak. 14 KDM. kebutuhan dasar Ya, kebutuhan sehari-hari. Betul. Untuk Henderson itu membahas terkait 14 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh perawat dalam membantu proses penyembuhan seorang pasien. Itu Henderson. Kalau Maslow, hierarki Maslow itu ada 5 tingkatan, di mana mulai dari kita bahas aja ya. Jadi jawabannya adalah E. Nanti saya jelaskan. Kita bahas dulu untuk Maslow-nya. Maslow itu adalah sebuah hierarki yang mengatakan bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling utama yang harus ditangani terlebih dahulu ketika dia ini bertemu dengan kebutuhan-kebutuhan lain di luar fisiologis. Contohnya apa? Kebutuhan akan rasa aman. Contohnya dia ini ketakutan atau ansietas. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang ataupun kebutuhan untuk aktualisasi diri, harga diri dan yang lain-lain
Ketika ketemu dengan permasalahan fisiologis, maka permasalahan fisiologisnya yang harus didahulukan. Itu namanya si Maslow. Jadi di Maslow itu ada physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Setelah teratasi baru bisa naik ke kebutuhan rasa aman. Setelah rasa aman teratasi baru bisa naik lagi ke kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Kalau kasih sayang sudah terpenuhi baru naik ke kebutuhan akan penghargaan dan seseorang itu dianggap berhasil jika dia itu sudah sampai di titik di mana dia bisa mengaktualisasikan dirinya atau self actualization. Itu di Maslow. Nah, pertanyaannya di soal tadi adalah, pemberian lingkungan yang aman adalah salah satu komponen yang harus dipenuhi perawat dalam pemberian asuhan keperawatan. Namun, pemberian lingkungan yang aman ini dapat terpenuhi jika kebutuhan fisiologis pasien sudah selesai. Maka teori siapakah yang ada di atas? Mas? Maslow. Kenapa? Maslow. Bukan lingkungan itu bukan masuk di physiological need, tapi masuknya di lingkungan yang aman itu di safety need. Maka ketika kebutuhan fisiologisnya ini belum teratasi, maka tidak boleh naik ke atas. Ya, harus kita selesaikan dulu hierarki yang paling bawah. Maka ini adalah teori Maslow. Nah, teman-teman banyak terkecoh ketika baca, oh lingkungan pasti naik naik tinggal. Padahal tidak, kan di sini di belakangnya ini ada namun. Nah, itu jadi kan memang emang tujuannya mengecoh. Karena ketika baca pertama kali, oh pemberian lingkungan yang aman, nyaman, pasti naik tinggal. No, 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 no. Baca dulu sampai selesai. Ternyata ini yang diminta adalah teorinya si Maslow. Saya ulang sekali lagi untuk naik tinggal adalah pemberian lingkungan yang nyaman itu bisa meningkatkan kesembuhan pasien. Kemudian kalau OREM, OREM tadi apa? OREM? Self? Self Self-care. care. Kalau Calista Roy itu untuk teori adaptasi, Virginia Henderson itu mengatakan terkait kebutuhan KDM yang 14 poin, dan yang Maslow itu tadi hierarki Maslow ada 5 hierarki, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Gitu ya. Nah, ini Maslow itu kita pakai setiap kita menentukan prioritas tindakan. Oh, prioritas tindakan, prioritas diagnosa. Contohnya, kalau pasien ini nyeri akut, terus ada ansietas, pasiennya fraktur, kan nyeri pasti, terus dia itu mau dioperasi, ada ansietas juga. Mana yang harus kita atasi terlebih dahulu? Ya sudah, kita pakai hierarki Maslow. Kalau ada kebutuhan fisiologis, jejer ataupun berbarengan dengan kebutuhan rasa aman, berarti yang didahulukan adalah kebutuhan fisiologis. Alasannya apa ya? Kita mengacu pada hierarki Maslow gitu ya. Prinsip penentuan diagnosa utama itu kan kita pakai ABC kalau ada nadi ada nafas, CAB kalau nadi tidak ada, nafas tidak ada. Kalau semisal tidak ada yang berhubungan dengan kondisi-kondisi seperti kegawat daruratan ataupun trauma, maka kita pakainya yang hierarki Maslow. Intinya kalau ada kebutuhan di luar fisiologis bersanding dengan kebutuhan fisiologis dalam satu waktu, dalam satu fignet ataupun soal, maka atasi dulu kebutuhan fisiologisnya. Itu masuk, ya. Oke, kita lanjut ya. Seorang perawat idealnya memiliki kompetensi budaya sehingga asuhan keperawatan yang diberikan efektif dan bersifat humanis. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat yaitu cultural encounter. Apakah yang dimaksud dengan kompetensi cultural encounter? Apakah perawat mampu menyadari kesadaran masing-masing budaya? Apakah pengetahuan perawat terkait budayanya itu? Ataukah keterampilan perawat dalam melakukan perawatan berdasarkan budaya? Ataukah perawat mampu memilah budaya klien yang bertentangan dan selaras dengan kesehatan? Kira-kira yang mana? Yuk, yang mana yuk? Cultural encounter. Kira-kira yang mana? Ayo, alasannya milih D apa? Alasannya milih D apa? Ayo, alasan milih D apa? Nggak ada alasan, Kak. Jadi, ini teori siapa kalau kompetensi budaya?
Teorinya siapa? Budaya-budaya. Siapa? Tokohnya di budaya. Leininger ya, Leininger. Jadi menurut seorang Leininger, seorang perawat itu harus memiliki yang namanya kompetensi kultural, di mana kompetensi kultural ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah cultural awareness, di mana seorang perawat itu harus memiliki kesadaran akan budaya. Kita harus paham bahwa setiap orang itu memiliki budayanya masing-masing. Itu namanya cultural awareness. Kemudian, poin yang kedua, seorang perawat itu harus memiliki cultural knowledge, di mana kita harus mengetahui atau memiliki pengetahuan terkait budaya yang ada di tempat kita bekerja. Ya, semisal kita itu kerjanya di Jawa, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur itu biasanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu harus tahu. Meskipun misal kita orang Betawi, ya udah kita karena kerja di Jawa Timur, ya harus tahu kalau di Jawa Timur itu semisal kalau ibu yang mau lahiran itu suka bawa peniti ya di bajunya. Nah, itu harus paham. Minimal paham, oh iya, ada budaya seperti ini dan ini fungsinya untuk menjaga. Nah, minimal seperti itu saja. Itu namanya cultural knowledge. Kemudian ada cultural skill, di mana itu kita sebagai perawat bisa menerapkan budaya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam perawatan yang kita lakukan. Jika memang pasiennya ini meyakini bahwa peniti itu mampu menjaga dia, ya sudah, kita bantu tetap untuk digunakan, cuma kita bisa posisikan peniti tersebut lebih aman. Misal dibalut dengan kasa ataupun yang lainnya, yang penting tidak langsung bersentuhan dengan tubuh pasien. Itu namanya cultural skill. Jadi setelah kita sadar, kita paham, akhirnya kita ya sudah kita aplikasikan bersamaan dengan perawatan kesehatan yang kita lakukan. Itu budayanya. Kemudian, karena sering bertemu dengan budaya-budaya yang muncul, budaya A, B, C, D, E, akhirnya perawat ini lama-lama memiliki yang namanya kompetensi cultural encounter. Atau dia ini lama-lama bisa memilih ataupun bisa memiliki kemampuan untuk memilah, oh ini tuh budaya yang boleh dilakukan, ini yang masih bisa dimaafkan, maksudnya agak bertentangan tapi masih bisa kita modifikasi ataupun ini adalah budaya yang betul-betul tidak boleh dilakukan. Contohnya budaya yang meminum akar rumput Fatimah ya, rumput Fatimah atau apa itu yang bisa membuat perdarahan. Nah, itu berarti tidak boleh dilakukan. Nah, itu karena kelamaan kita sering ketemu dengan budaya-budaya yang muncul, akhirnya kita bisa memilah, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, ataupun ini boleh, ini masih bisa dimodifikasi. Itu namanya kemampuan ataupun kompetensi cultural encounter. Jadi menurut Leninger, perawat itu harus punya 4 poin ini terlebih teman-teman ini sekarang ada di negara yang banyak sekali budaya yang bermunculan seperti itu. Oke, ini menurut Leninger. Kita lanjut. Masih di Leininger. Pengkajian menurut teori keperawatan transkultural dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada pada Leininger Sunrise Model, di mana faktor agama dan falsafah hidup juga menjadi komponen pengkajian. Ada pada nomor berapakah pengkajian tersebut di teori Sunrise? Yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Faktor agama dan falsafah hidup. Kak, pusing kak. Tak apa, yuk. Nanti tak bikin soal-soal kayak gini ya dari teori-teori. Tapi sehari 5 atau 6 gitu. Ya, biar nanti sambil nge-review, oke? Jadi teman-teman baca teorinya, nanti tak share. Aku nemu PDF buku bagus lagi, selain yang tak share di grup itu, ada yang lebih bagus lagi nih yang barusan tak pakai. Itu lebih enak bacanya. Ayo, masuk kemana nih? Yang sunrise model itu loh, yang setengah lingkaran. Nyerah? Ya udah ya, biar nggak lama-lama ya waktunya mepet. Soalnya di sini untuk sunrise model atau Leninger sunrise model, tolong saya. Oke ya. Di sini ada yang namanya teori matahari terbit. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor, kok gambarnya ngeblur ya. Ada beberapa faktor yang bisa dikaji untuk memperdalam terkait proses dari budaya yang akan kita lakukan, perawatan dengan budaya yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah faktor-faktor teknologi ya.
apakah sudah menggunakan teknologi yang terbaru ataukah masih yang lama. Kemudian faktor agama dan falsafah hidup atau tujuan hidupnya. Agama pun membedakan antar budaya ya. Misal budayanya orang Islam dengan orang yang non-Islam itu juga beda. Orang Islam Betawi, Islam Jawa juga beda ya. Kemudian faktor sosial dan keterikatan kekeluargaan. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup itu juga dikaji. Kemudian faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Kalau ini ada di rumah sakit ya. Kemudian faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Nah, yang ditanyakan tadi nomor keberapa? Kita lihat dari yang sebelah kiri bawah. Faktor teknologi itu nomor satu, agama itu nomor dua. Jadi itu kita lakukan pengkajian. Faktor agama dan falsafah hidup adalah urutan kedua. Setelah itu kita kaji sampai di titik terakhir itu adalah di faktor pendidikan. Nanti diharapkan ketika teman-teman sudah melakukan pengkajian-pengkajian ini, teman-teman bisa menilai dan memilah kira-kira apakah keyakinan ataupun budaya yang mereka miliki ini bertentangan atau tidak dengan kondisi kesehatannya seperti itu. Ya, jadi nomor dua. Minta langsung di-share ya. Oke, nanti habis minta share langsung di grup ya. Kita lanjut nomor 4. Sekarang teorinya Henderson. Menurut Henderson, pemenuhan 14 kebutuhan dasar manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini, kecuali yang mana? Usia, kondisi psikologi, kondisi fisik mental, latar belakang, ataukah kondisi keuangan? Kira-kira yang mana? Yang mana jawabannya? ADM, bagi kita sebagai file, konsep bisnis. Sudah tak share di grup ya untuk bukunya ya. Monggo kalau mau di-download. Itu PDF-nya. Atau ini sama kayak yang kemarin ya. Terus pokoknya itu yang tadi yang tak pakai ya. Itu gampang bacanya lebih enak. E, jadi kita jawab. Betul, jawabannya adalah E. Menurut si Henderson, faktor yang mempengaruhi pemenuhan 14 KDM adalah yang pertama itu usianya, kemudian dari kondisi psikologisnya, kondisi fisik dan mental, dan latar belakang sosial serta budaya. Ingat-ingat Henderson itu adalah teori yang berhubungan dengan pemenuhan 14 dasar kebutuhan manusia. Dan kita perawat itu wajib membantu pasien untuk terpenuhinya atau tercapainya dari 14 KDM tersebut. Itu versi Henderson. Oke. Sekarang sudah masuk di pengkajian, di keperawatan keluarga. Seorang perawat melakukan pengkajian terhadap suatu keluarga. Kepala keluarga mengeluh sakit kepala yang tidak pernah sembuh selama 3 tahun belakangan, namun ia harus terus bekerja. Kepala keluarga sering mengkonsumsi obat warung dan tidak mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala keluarga sering merasa jantungnya berdebar-debar dan matanya berair. Kepala keluarga mengasumsikan sakit itu disebabkan oleh sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Apakah diagnosis keperawatan keluarga yang tepat? Coping keluarga tidak efektif, ketidakefektifan tata laksana aturan terapeutik dan pengobatan keluarga, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, potensial peningkatan pemeliharaan kesehatan, ataukah perilaku mencari pertolongan? Kira-kira yang mana? B, Kak. B, B. B, B. ketidakefektifan, ya beta, ketidakefektifan tata laksana aturan terapeutik atau pengobatan keluarga. Ayo, kira-kira yang mana yuk? Sudah terjadi masalah belum? Sudah. Ini kalau yang jawab A kurang tepat, Kak. Karena ini sebetulnya copingnya bukan untuk keluarga. Tapi ini berhubungan dengan satu orang dari kepala keluarganya saja. Nah, ini sudah terjadi masalah. Sudah. Apakah klien mengetahui kondisi kesehatannya? Memahami atau tidak? Tidak. Kalau sudah terjadi masalah, pasien tidak memahami terkait masalah yang mereka alami,
terus dia itu tidak bisa melakukan perawatan dengan baik, maka diagnosanya adalah C. Ketidakefektifan ya. Pemeliharaan. pemeliharaan kesehatan. Jawabannya adalah itu. Di sini ya, kata kuncinya adalah dia itu sudah sakit ya, sudah sakit sudah 3 tahun, sakit kepalanya sudah 3 tahun, ini udah lama nih. Tapi dia ini mengonsumsi obat-obatan warung, terus dia nggak mau berobat ke pelayanan kesehatan karena menganggap sakit kepala yang dia alami itu akibat matanya yang berair. Ya, maka di sini bisa kita simpulkan sudah terjadi masalah, tapi individu itu tidak memiliki pemahaman yang tepat terkait penyakit yang dialaminya, sehingga perawatan yang dilakukan tidak maksimal ataupun salah jalan. Dibilang salah jalan boleh, karena dia berobatnya malah ke warung, beli obat ke warung. Maka pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau semisal yang B, ini sebetulnya nggak ada sih, Kak. Yang ada itu ketidakefektifan regimen terapeutik. Ya, ketidakefektifan regimen terapeutik ya. Ketika ini di SDKI. B ini nggak ada di SDKI. Bentar ya. Lupa yang untuk yang terapeutik itu bahasanya gimana ya? Manajemen. Kalau yang terapeutik itu ada ketidakpatuhan, kemudian ya, kesehatan ini defisit kesehatan komunitas, defisit pengetahuan, ketidakpatuhan manajemen. Nggak ada sih, Kak. Suaranya kecil, Kak. Oh ya, kecil Kak, bentar ya. Ini lagi buka SDKI Kak, bentar. Kayaknya untuk yang regimen terapeutik, kalau semisal pasiennya itu tidak patuh, itu masuknya di ketidakpatuhan. Kalau yang untuk diagnosa ketidakefektifan tata laksana aturan terapeutik itu tidak ada. Kalau di SDKI. Halo? 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 Jelas suaranya? Halo? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, jadi untuk di SDKI itu untuk yang dia kalau semisal berobat tapi dia tidak patuh, itu masuknya di ketidakpatuhan. Karena di sini saya buka di perilaku penyuluhan dan pembelajaran, nggak ada untuk yang regimen terapeutik. Jadi regimen terapeutik itu lebih mengarah ke ketidakpatuhan. Kalau semisal dia tidak melakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu. Kalau ini nggak ada sih Kak. Jawabannya di C, tapi yang B ini tidak ada diagnosanya di SDKI. Nggak ono, nggak ono. Patokan Nurse, kalau untuk diagnosa komunitas sama keluarga ini hampir sama, Nurse, kalau gitu. ya betul, hampir sama Pak, hampir sama. Hampir sama. Cuma bedanya di ini Pak, di subjeknya. Kalau komunitas itu secara umum masyarakat gitu kan. Tapi kalau yang keluarga itu ya cuma individu satu orang. Ini kan yang disasar kan hanya kepala keluarganya saja. Makanya kalau jawab coping keluarga tidak efektif itu tidak bisa. Karena ini bukan coping keluarganya, tapi coping dari yang bermasalah atau individunya. Gitu. Kalau ada kata-kata ya, kalau ada kata-kata coping itu berhubungan dengan bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Balik lagi, ingat nggak apa sih namanya fungsi perawatan keluarga? Itu kan ada 5. Apa aja fungsi perawatan keluarga? Yang pertama, Mengenal masalah, mengenal nah, masalah. Kemudian yang kedua, setelah mengenal masalah, mengambil merawat keluarga yang sakit, mengambil keputusan dulu. Habis itu merawat keluarga yang sakit, keluarga yang sakit, modifikasi dan manfaatkan pelayanan kesehatan. kesehatan. Nih, kalau semisal teman-teman mau ngambil coping keluarga tidak efektif, itu settingan soalnya berarti ada anggota keluarga yang sakit. Mereka sudah paham terkait masalahnya. Tapi, misal gini, masalahnya itu diabetes mellitus ada luka. Ya, ada luka. Luka itu kan harus dilakukan perawatan. Tapi karena mereka ini takut biayanya dan yang lain-lain, akhirnya dia memutuskan untuk merawat sendiri di rumah dan lukanya itu tambah tambah banyak gitu ya, nanahnya tambah banyak, baunya tambah nggak enak. Nah, itu namanya coping keluarga tidak efektif. Sudah terjadi masalah, mereka tahu, tapi mereka itu lebih memilih untuk tidak melakukan pengobatan.
Itu lebih ke situ. Itu coping keluarga. Jadi pemecahan masalah ataupun pencarian solusi ataupun jawaban dari masalah yang mereka alami itu tidak sesuai dengan kondisi kesehatan yang dialami oleh anggota keluarganya. Ayo jangan coret-coret loh ya. Gitu. Itu coping keluarga tidak efektif. Kalau penurunan coping keluarga ya, kalau penurunan coping keluarga itu dia adanya pengabaian ya, pengabaian dari pihak keluarga terhadap pasien yang sakit. Jadi bukannya malah dibantu, malah ditinggal ya. Malah ditinggal ataupun semisal dia itu tidak dibantu proses activity daily living-nya gitu. Nah, di sini kalau manajemen kesehatan apa tadi pertanyaan Kak Dharma tadi ya? Benar Kak. Manajemen keluarga atau manajemen kesehatan keluarga, Kak? Manajemen kesehatan keluarga, Kak. Kalau manajemen keluarga tidak efektif, nggak ono ya. Ya, kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, itu tadi hampir sama dengan coping keluarga tidak efektif. Kalau yang coping keluarga tidak efektif itu sifatnya lebih general. Jadi bukan hanya permasalahan terkait kesehatan saja. Tapi kalau manajemen kesehatan keluarga itu berarti di mana orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut tidak mampu menangani masalah yang muncul sehingga kondisi anggota keluarganya ini bukannya malah sembuh, tapi malah bertambah kondisinya. Gejala dan tanda mayornya itu tadi. Yang pertama, tapi kalau di manajemen kesehatan keluarga ini dia tidak memahami masalah kesehatan yang diderita. Nih ya, gejala tanda mayornya, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Yang pertama adalah keluarga tidak memahami kondisi kesehatan yang diderita. Berarti sudah terjadi masalah, tapi nggak paham. Kemudian adanya kesulitan dalam melakukan perawatan, terus gejala penyakit anggota keluarganya semakin memberat. Jadi ini kalau manajemen kesehatan keluarga itu kombinasi antara manajemen kesehatan tidak efektif dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ya, kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif kan sudah terjadi masalah, dia nggak tahu. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu sudah terjadi masalah, sudah tahu tapi tidak melakukan pengobatan, gitu kan. Nah, kalau manajemen kesehatan keluarga itu sudah terjadi masalah, mereka tidak tahu dengan masalah yang dialami, dan mereka mengungkapkan adanya kesulitan dalam melakukan perawatan. Itu manajemen kesehatan keluarga. Ya, sebetulnya kalau contoh coping itu bisa umum, Kak. Jadi nggak hanya bermasalah dengan kesehatannya saja. Contohnya misal anaknya ini harusnya sudah mulai didaftarkan sekolah gitu ya, karena orang tuanya malas untuk mengantar, akhirnya ya udah anaknya nggak disekolahkan gitu kan. Itu namanya copingnya itu tidak bagus. Atau pola penyelesaian masalahnya, karena anaknya ini harusnya sudah bisa baca, sudah waktunya sekolah, karena ibunya yang malas, akhirnya dia tidak disekolahkan. Itu namanya coping. Intinya coping itu gimana caranya pola penyelesaian masalah yang dilakukan. Ya, saya ulang lagi, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu kombinasi antara pemeliharaan kesehatan dan manajemen kesehatan tidak efektif. Markanya apa atau penandanya sudah terjadi masalah, tidak paham terkait masalah yang dialami, dan mengungkapkan adanya kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Ya. Berarti Kemudian coping ini ada ketidakpatuhannya juga ya, Kak? ada enggak, kalau ketidakpatuhan enggak, Kak. Di sini dia lebih ke ini, ke manajemen kesehatan tidak efektif. Soalnya dia ada kesulitan dalam melakukan perawatannya. Black screen. Oh iya, layarku hilang, layarku hitam. Hitam atau ada tampilannya? Ada, Kak. Ada. Oke. Jadi tadi ya, ketidakefektifan, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu kombinasi dari pemeliharaan dan manajemen kesehatan tidak efektif. Sudah terjadi masalah, dia nggak paham terkait masalah yang terjadi, dan dia mengungkapkan adanya kesulitan untuk menjalankan pengobatan
Dan karena dia nggak tahu kesulitan menjalankan pengobatan, akhirnya penyakit dari anggota keluarganya ini malah bertambah apa? Bertambah parah. Itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Kalau ketidakpatuhan itu dia tidak mau melakukan program pengobatan walau tanpa ada hambatan. Jadi nggak ada hambatan apapun tapi dia nggak mau melakukan. Itu namanya ketidakpatuhan. Kita lanjut ya. Perawat mengunjungi keluarga dengan seorang lansia 76 tahun dan suaminya. Klien memiliki 5 orang anak, 4 diantaranya telah menikah dan berdomisili di luar kota. Anak ketiga meninggal karena leukemia pada usia 5 tahun. Lansia terkadang merasa kesepian, namun tetangga sekitar sering berkunjung. eh, Lansia juga sibuk mengurusi suaminya yang mulai lemah dan sakit. Apakah data yang sedang dikaji oleh perawat pada keluarga tersebut? Apakah masalah keluarga, struktur dan fungsi keluarga, perawatan kesehatan keluarga, stres dan coping keluarga, ataukah riwayat dan tahap perkembangan keluarga? Kira-kira yang mana jawabannya? Yang dikaji apa itu kira-kira? Ayo, apa? B. Kenapa? Kenapa struktur dan fungsi perawatan keluarga? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Ayo, dibaca lagi. Itu yang ditanyakan apa? Keluarga dengan lansia, anaknya berapa? Terus keluar semua. Terus di situ ada apa aja yang ditanyakan? Ayo, ayo, apa ayo? Yang ditanyakan adalah tahap perkembangan keluarga. Mana Kak datanya? Di sini keluarga dengan apa? Kalau usianya 76, anaknya udah keluar semua, suaminya masih ada tadi. Bisa? Apa? Keluarga apa ini tahap perkembangannya? Apa, Rek? Gila. Usila bisa ataupun usia yang pertengahan karena di sini tidak disebutkan apakah mereka ini sudah pensiun atau belum ya. Kan ini masih hidup dua-duanya nih. Kalau misal salah satu udah pensiun berarti sudah bisa masuk usila. Tapi kalau belum ya berarti di keluarga dengan usia pertengahan ya, anaknya yang semuanya udah keluar semua. Nah, di sini yang dikaji adalah tadi riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Selain dia ini masuk di tahap perkembangan keluarga apa, di sini juga dia sudah disebutkan nih di tahap perkembangan keluarga itu kan ada hal-hal yang harus dilakukan ataupun hal-hal yang biasa dilakukan. Salah satunya adalah mengurus pasangan masing-masing ya. Sama-sama tua ya kita mengurus pasangan kita di sini. Lansia juga sibuk mengurus suaminya yang mulai lemah dan sakit. Berarti memang di keluarga dengan tahap perkembangan usila ataupun kita anggap aja usila ya ini sama-sama udah tua dua-duanya maka mereka saling saling merawat gitu, saling merawat. Nah, itu tahap ataupun hal yang harus dia lakukan di tahap perkembangan keluarga dengan usila. Maka jawabannya adalah ini ya. Nih, E. Ini kok nggak tak kasih ya di sini ya. Nih, pengkajian keperawatan keluarga mengacu pada model pengkajian keperawatan keluarga Friedman atau 2010. Salah satunya membahas tentang poin riwayat dan tahap perkembangan keluarga, meliputi tahap perkembangan keluarga saat ini, tahap apa, kemudian sejauh mana dapat memenuhi tugas perkembangan keluarga, sorry. Dan riwayat keluarga dari lahir hingga saat ini dan keluarga kedua orang tuanya ya. Jadi kita kaji semuanya. Oh, anaknya itu ada berapa, Bu? Oh, 5. Kemana semua sekarang? Ada yang di rumah? Oh, enggak, saya tinggal sama bapak aja, gitu ya. Itu. Kemudian sekarang ibu aktivitasnya apa? Nah, itu mengkaji tahap perkembangan keluarga. Kemudian kalau masalah keluarga ya apa aja yang dialami atau stresor yang terjadi pada keluarga hampir sama dengan stres ya. Kemudian kalau struktur. Nah, struktur itu apa? Struktur itu susunan dalam keluarga. Contohnya di dalam keluarga itu ada siapa saja.
ya. Ada siapa saja di keluarga, misal ada ibu, bapak, anaknya 3. Kalau di rumah ini sebagai pengambil keputusan siapa? Nah, itu struktur. Kemudian saat pengambilan keputusan itu, apakah minta diskusi dengan yang lainnya? Itu namanya struktur keluarga. Nah, di struktur itu biasanya juga ada ada peran yang dimunculkan, itu di struktur. Kalau fungsi keluarga itu ada berapa? Ingat fungsi keluarga? Fungsi keluarga ada berapa? Fungsi keluarga ada 5. apa aja? Fungsi afektif, Produksi, sosialisasi, merawat ekonomi, yang sakit, ekonomi, sosialisasi. kesehatan. Ya, jadi fungsi keluarga itu ya berarti dimunculkan 5 dari poin ini. Bisa terkait fungsi reproduksi, bisa juga terkait fungsi afektif atau rasa kesaling kasih sayang saling asuh antar anggota keluarga. Bisa juga dimunculkan fungsi sosialisasi, gimana kita mensosialisasikan anak kita atau memperkenalkan anak kita dengan dunia luar. Kemudian ada fungsi apa tadi? Ekonomi, bagaimana cara untuk mengatur apa sih pengeluaran pengeluaran dan pendapatan. Dan yang terakhir itu fungsi perawatan kesehatan keluarga. Itu fungsi keluarga. Ya, perawatan kesehatan keluarga tadi ada 5, mulai dari mengenal masalah, kemudian mengambil keputusan, merawat keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan yang terakhir adalah memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kalau yang stres dan coping, stres tadi sama dengan masalah keluarga ataupun apa sih beban-beban yang dialami ataupun stresor-stresor yang muncul. Dan kalau coping itu berhubungan dengan pola penyelesaian masalah. Apakah copingnya ini adaptif ataukah maladaptif? Kalau adaptif itu ya sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau copingnya bagus. Tapi kalau semisal copingnya maladaptif atau copingnya tidak sesuai, nanti mungkin akan menimbulkan efek samping ataupun resiko-resiko yang akan muncul setelahnya. Itu namanya coping. Gitu ya. Oke. Nomor 7. Ini ada lansianya sedikit. Tadi ada yang nanya indeks. Kita bahas indeks sedikit ya, takutnya muncul. Seorang lansia 61 tahun dirawat di ruang penyakit dengan COPD. Hasil pengkajian, tekanan darahnya 150/90, nadine 102, suhu 38, nafasnya 26, rongki pada dada kiri dan kanan, produksi sputum banyak, IMT-nya 16, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Apakah masalah keperawatan yang tepat untuk kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Di Dedi, Kasihan jalan. Jadi, Dedi Kak. kenapa alasannya milih Dedi? Di sini ada tanda-tanda seperti rongki di dada bagian kiri dan kanan, kemudian ada sputumnya, Hmm, itu Kak. Ada sesak napas juga, napasnya ada jawaban, ditandai dengan 26 kali per menit. ada jawaban lain selain ini? Atau sepakat Dedi semua? Dedi semua ya. Oke, kita lihat jawabannya. Betul, jawabannya adalah D. Lagi-lagi, kalau kondisi seperti ini, kita menggunakan prinsip apa? A, A, B, C. Ya, A-nya ada masalah nggak? Kita lihat ARW-nya. Oh iya, Kak, ada masalah. ARW-nya masalahnya apa? Yang pertama, di sini dia ada dari diagnosanya COPD. Kemudian pas waktu pemeriksaan didapatkan rongki pada dada kiri dan kanan, sputumnya banyak, kemudian ada sesak juga. Nah, tadi itu ada yang bingung, loh Kak, ini kok ada soal seperti ini Kak, tapi datanya cuma batuk dan rongki. Nah, kalau semisal datanya cuma batuk dan rongki, apakah bisa diangkat bersihan jalan nafas? Kurang. Makanya diagnosanya bukan masuk ke bersihan jalan nafas. Tadi ada yang nanya kayak gitu. Bersihan jalan nafas itu diambil kalau semisal ada batuk, batuk itu berdahak, seputumnya itu nggak bisa keluar,
ditambah lagi dengan datanya ada suara rongki ataupun ada suara nafas tambahannya yaitu wheezing. Itu baru bersihan jalan nafas. Tapi kalau cuma batuk, ada rongki, itu nggak bisa. Kurang datanya. Karena kalau sesuai dengan diagnosa keperawatan, SDKI itu menganjurkan minimal 80% data yang muncul. Nah, dari bersihan jalan nafas tuh kalau nggak salah ada 4 atau 5 item yang di mayornya. Kalau 80% berarti kan kita harus memenuhi minimal paling nggak 3 ataupun 4 data yang harus ada, baru kita bisa tegakkan dia itu bersihan jalan nafas. Itu. Kalau semisal airway-nya nggak ada masalah, ya kita lihat breathing-nya. Breathing-nya ada masalah nggak? Apa breathing itu ditandai dengan apa, Kak? Breathing, SO2 permasalahan breathing. kurang. PO2 menurun. Terus habis itu apa lagi? Apa lagi? Retraksi Pusing di mungkin Kak. Cuping hidung positif, ya. Nafasnya irreguler. Itu namanya masalahnya di breathing. Kalau breathingnya sudah clear, oh sorry, kalau masalahnya di breathing, apa yang dilakukan? Ya berikan bantuan ventilasi. Bantuan ventilasinya tergantung mau pakai apa. Kita lihat kadar saturasinya. Ya. Kemudian ada masalah di sirkulasinya enggak? Oh ada Kak. Apa permasalahannya di sirkulasi? Dia pasiennya dehidrasi. Sampai shock belum? Oh sudah. Ada gejala shock. Berarti lakukan resusitasi cairan. Ya, kasih. Kalau semisal pasiennya ini pasien-pasien trauma ada mengarah ke shock, boleh nih kalau dewasa kita berikan cairan loading 1 liter. Ya, 1 liter itu kanan kiri, jadi IV line-nya ada 2. Terus nanti evaluasi dengan urin output. Pokoknya pola pikirnya gitu. Ketemu permasalahan yang masih ada nadi, ada nafas, dia ini ada trauma, ya sudah mengarahnya ABC. Kalau memang nggak ada masalah di nadi, nggak ada masalah di trauma, pasiennya biasa-biasa aja, atau settingannya ini cuma di poli atau ruang rawat inap biasa, ya udah kita pakai hierarki Maslow. Karena pada di sini itu adalah ada ronggi pada dada di kiri dan kanan, produksi sputum banyak, ada terlihat sesak, RR-nya juga naik, maka gangguan yang tepat di sini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Lalu kapan kita ngambil gangguan pertukaran gas, Kak? Gangguan pertukaran gas itu diambil jika ada hasil analisa gas darah. Ya, jadi jangan sekali-kali ambil gangguan pertukaran gas kalau nggak ada hasil AGD. Wajib ada hasil AGD. Itu gangguan pertukaran gas. Kemudian kalau intoleransi aktivitas itu harus ada keluhan sesak dan lelah setelah ataupun saat beraktivitas. Kemudian adanya peningkatan TTV, utamanya pada tekanan darah dan heart rate saat kondisi istirahat, ditambah dengan adanya hasil EKG yang irregular ataupun EKG yang bermasalah. Itu intoleransi aktivitas. Terus nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh diambil kapan, Kakak? Diambil ketika ada penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat badan sebelumnya. Kemudian ada IMT yang kurang dari nilai normal. Nilai normal IMT itu 18, 23. 23 apa 21 ya, aku lupa. Pokoknya dikurang dari 18, itu berarti dia nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian gangguan perfusi jaringan perifer. Apa datanya? Gangguan perfusi jaringan perifer itu datanya yang pertama adanya parestesia atau kesemutan. Kesemutannya ada. Terus apa lagi, Kak? Ada akral dingin, ada CRT memanjang, kemudian ada anemis, bisa disklera, bisa juga, oh kok sklera mah kuning, di konjungtiva ataupun di ujung-ujung jari ini biasanya ada sianosis, ya. Saya ada pertanyaan dari Kak Ipo. Kak, Kak, kalau ada yang bilang terdapat otot bantu nafas, itu pola nafas Kakak. Kak Ipo pola nafas. Iya, monggo Kak. Kak, izin bertanya Kak. Hmm. Berarti apa eh, yang paling spesifik yang membedakan antara perfusi jaringan perifer dengan apa nama itu Hipovolemi. Curah Enggak. jantung. Curah hipopoli jantung. Hipovolemi apa curah jantung? hipovolemia.
Oke, apa yang membedakan hipovolemia dengan penurunan perfusi jaringan perifer? Yang paling aktualnya, kalau di hipovolemia itu dia ada penurunan tekanan darah dan peningkatan nadi. Ya, terus bedanya, tapi di perfusi perifer itu juga bisa saja akibat hipovolemia perfusinya juga menurun. Nah, yang paling kelihatan jelas perfusi perifer itu ada parestesia, Pak, ada kesemutan. Kesemutan, kalau kesemutan itu kan tandanya apa? Sirkulasi ke jarinya berkurang. Nah, itu yang membedakannya di situ, gangguan perfusi jaringan perifer dengan penurunan volume cairan. Nah, tadi yang ada yang nyeletuk nih, curah jantung. Nah, bedanya apa sama curah jantung? Kalau curah jantung itu anemia HB juga, Coach. Iya, bisa. Pasien-pasien dengan perfusi jaringan perifer yang menurun itu juga enggak cuma gara-gara sirkulasi bukan cuma gara-gara volume darahnya turun aja, tapi gara-gara HB yang menurun akibat anemia itu juga bisa mengakibatkan gangguan penurunan perfusi jaringan perifer. Terus bedanya apa? Iya, anemis, betul. Bedanya apa dengan penurunan curah jantung? Nah, penurunan curah jantung itu tanda gejalanya hampir mirip dengan hipovolemia. Cuma, ya, cuma gangguan penurunan curah jantung itu enggak selalu tekanan darahnya rendah. Bisa tinggi, bisa rendah. Nah, yang bisa memastikan pasiennya ini ada masalah di gangguan penurunan curah jantung atau tidak itu, biasanya ada pemeriksaan penunjang, Kak. Mulai dari ronsen. Biasanya ronsennya itu ada apa? Kalau penurunan curah jantung, gambarannya apa? Kalau penurunan curah jantung, gambar ronsen pasiennya apa? Jantungnya Eh, kenapa? Jantungnya membesar. Kardiomegali. Bengkak, kardiomegali. Terus habis ada kardiomegali, ada hasil echo-nya apa? Kalau pasien penurunan curah jantung, EF-nya ejection fraction-nya menurun. Di bawah berapa? Di bawah 50%. Kemudian ada apa? Ada apa lagi? Elevansi mungkin ST-nya. Boleh, itu juga bisa. Hasil EKG-nya ada masalah, boleh. Terus ada apa lagi? Peningkatan JVP. JPP. Penurunan curah jantung itu mengarah ke situ. Jadi datanya tuh mirip-mirip, cuma teman-teman harus analisa. Ini tuh permasalahannya apa dulu ya? Oh, ini ada masalah di jantungnya. Kita buktikan, ada nggak hasil pemeriksaan penunjangnya? Oh ya ada, ini ronsennya ada. Ya sudah, kita ambil penurunan curah jantung. Terus yang sering bingung antara hipervolemi dengan penurunan curah jantung itu juga mirip. Sama-sama ada edem, ya nggak? Hipervolemi, penurunan curah jantung ada edemnya dua-duanya kan? Terus bedanya apa? Hipervolemi atau kelebihan volume cairan dengan penurunan curah jantung. Bedanya adalah kalau kelebihan volume cairan itu paling penandanya adalah adanya peningkatan berat badan dalam waktu singkat. Jadi kalau orang penurunan curah jantung itu nggak akan ada data yang dimunculkan BB-nya tiba-tiba naik 3 kilo dalam 2 hari. Itu nggak akan ada kayak data kayak gitu. Tapi kalau di soal ada bilang, oh ini ada kenaikan berat badan, semisal naik 4 kilo dalam 2 hari. Nah itu berarti diagnosanya sudah hipervolemi. Meskipun di situ ada penurunan tekanan darah, ada edem, akral dingin. Itu sudah masuknya ke hipervolemi. Karena dia mengarahnya ke penumpukan cairan yang berlebih akibat kegagalan jantung. Gitu. Kalau penurunan volume cairan atau hipovolemi tadi itu, dia biasanya kayak tanda-tanda syok, Kak. Ada penurunan tekanan darah, kemudian akralnya dingin, CRT memanjang, kemudian sianosis ataupun bahkan turgor kulitnya itu menurun gitu. Ya, oke. Jam berapa ini ya? Baru nomor 7. Kita lanjut nomor 8. Seorang perempuan usia 70 tahun dengan pos amputasi pada kaki kirinya, pasien mengeluh nyeri, sulit bergerak. Saat ke kamar mandi, pasien membutuhkan bantuan orang lain. Mandi dan berpindah dibantu, BAB dan BAK sendiri, dan berpakaian juga dibantu. Makan dan minum dilakukan sendiri. Apakah penilaian indeks CATS pada kasus tersebut? Apakah masuk A, B, C, F, E? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Masuk yang mana? A, B, C, F, E, indeks CATS. Ada yang tahu?
C. Oke, kita lihat ya. D, Kak. D. D. Daddy. Jadi, oke, kita lihat ya. Oh, jawabannya adalah E. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dari, saya jelaskan dulu indeks cards. Bentar. Indeks cards ini adalah instrumen untuk menilai kemandirian lansia. Nah, ada mulai dari A sampai G. Kalau saya, cara ngafalinnya begini. A itu kan bisa melakukan 6 hal. Ini full 6 bisa dilakukan semua. Apa aja 6 itu? Makan, kontinen, itu untuk maksudnya BABBAK, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, sama mandi. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A itu bisa melakukan semuanya, kalau G itu tidak bisa 6. Atau alias nggak bisa semua. Nah, G. Kemudian ngafalinnya gini, B, C, D, E, F ini nasibnya gimana Kak? Masa yang ngafalin satu-satu? Enggak. B itu -1. C itu -2. D -3. E -4. F -5. Jadi nanti teman-teman analisa dari soal, ini pasiennya ini nggak bisa berapa hal ya. Tapi dengan catatan teman-teman harus hafal dulu. Oh ini makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, sama mandi. Ini 6 item yang dinilai. Nanti kita lihat di soalnya. Kalau -1 berarti B, -2 C, -3 D, -4 E, -5 F. Gitu ya, cara ininya ya. Paham nggak dari yang saya jelaskan awal ini? Cara ngafalinnya, biar nggak masukin satu-satu. Mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Ah, kelamaan. Ya. Indeks cards skor A bisa semua, skor G nggak bisa semua. Skor B -1, C -2, D -3, E -4, F -5. Paham? Paham? Paham, Kak. Paham, Ya, Kak. paham. Oke, kita coba di soal. Siapa tahu saya salah jawabnya ya. Kita lihat di sini. Pasien yang mengeluh nyeri, sulit bergerak. Saat ke kamar mandi, pasien membutuhkan bantuan orang lain. Ke kamar mandi kita coret seperti ini, dia nggak bisa ya, minus. Kemudian mandi dan berpindah dibantu. Nih, oke. BAB, BAK sendiri, ini bisa. Bisa 1, berpakaian dibantu coret lagi, makan dan minum dilakukan sendiri. Ini udah ketemu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang nggak bisa 4. -4 berarti? 2. Tuh. Ya, yang E, bisa 2. E, Yang E apa F? E, E. E 4. tadi. Kalau F itu 5. A itu bisa semua. B -1. C -2. D -3. E -4. F -5. G terakhir itu dia -6 gitu aja. Karena di sini ini yang bisa dilakukan 2, berarti 6 kan yang diujikan ada 6 item, dikurangi 2 yang bisa, berarti dia nggak bisa 4. Kalau nggak bisa 4, berarti masuknya adalah indeks cards-nya A, E, jawabannya. Gitu. Kak, bertanya Kak, Ya, boleh. misalkan di sini di indeks card ini dia cuma Hmm, dimunculkan di soal itu dari yang 6 ini hanya 5 atau enggak 4 gitu. Bisa nggak kita nilai itu Kak? nggak bisa, kan harus ke 6-6-nya dimunculkan datanya, Oh, Kak. berarti harus ke 6-6-nya harus ada datanya ya. Berarti kalau Hmm, dia misalkan di soalnya itu cuman dia ada 5 misalkan. Taruhlah si membuat soal lupa gitu Kak. Berarti hmm. gimana itu Kak? Itu ada 2 kemungkinan, bisa dianggap bisa ataupun pasiennya nggak bisa melakukan. Gitu. Jadi masih ambigu, Kak. Kalau CATS itu harus 6-6-nya di apa sih namanya dimunculkan biar kita bisa menilai apakah mereka bisa melakukan atau tidak. Kontinen itu kemampuan pasien untuk mengkontrol BAB BAK, Kak. Nih ya, sik ya. Kontinen di sini yang dimunculkan kontinen itu maksudnya dia itu bisa ngontrol BAB BAK enggak?
Takutnya pasiennya tuh beser atau inkontinensia gitu loh, Kak. Kontinen itu kan kebalikan dari inkontinen. Inkontinen, ya. Jadi cara hafalnya kayak gitu. Udah pokoknya A full 6, G min 6. Lainnya mengikuti 1, 2, 3, min 4, min 5. Udah gampang index cards. Jadi nggak ada yang perlu repot untuk ngapalin index cards. Gini aja. Nanti tinggal teman-teman harus memahami tadi yang dinilai apa aja. Oh, makan. BAB BAK itu sendiri loh, jadi satu loh ya, ojo dihitung dua. BAB BAK, kemudian berpindah ke kamar kecil. Berpindah sama ke kamar kecil itu beda juga. Berpindah itu bisa move dari tempat tidur ke ruang tamu ataupun kemana. Kalau ke kamar kecil itu fungsinya cuma dia bisa nggak ke kamar kecil sendiri. Gitu. Kemudian berpakaiannya dibantu ndak? Mandinya gimana? Loh Kak, kontinen sama mandi itu nggak sama aja kan? Sama-sama ke kamar mandi ndak? Beda. Kalau kontinen ini lebih ke mengkontrol Mixi dan Alfi. Si Mixi, bagus banget ya namanya Alfi dan Alfi. Kontrol pipis dan empupnya. Kalau yang mandi itu berarti tentang kebersihan dirinya. Gitu. Dari Indekats ada yang mau ditanyakan? Atau gampang banget? Gampang Gimana? banget. Mantap. Kita lanjut. Nomor 9. Seorang kepala keluarga umur 60 tahun menderita TB paru sejak 4 bulan yang lalu. Saat batuk, mulut ditutup pakai tisu. Rumah tampak bersih dan rapi. Genteng kacanya telah terpasang di atap kamar. Apakah fungsi keluarga yang telah dicapai pada keluarga pada kasus tersebut? Gampang. Tadi fungsi keluarga apa aja? Terus ini kasusnya mengarah ke fungsi yang mana? Yuk. Gampang sekali sih, Nurse ya. Fungsi Ayo apa? perawatan kesehatan keluarga. Betul. Apa fungsi yang ditunjukkan di sini, Pak, yang sudah ada di perawatan kesehatan keluarga? Rumah tampak bersih dan rapi, genteng. Kalau genteng kaca diganti dengan, oh gentengnya udah genteng kaca itu berarti apa? Fungsi yang mana di perawatan? Lingkungan. Modifikasi lingkungan. Sip, mantap. Kita lanjut. Nomor 10, diagnosa lagi. Perawat melakukan kunjungan keluarga mendapatkan seorang laki-laki umur 50 tahun sejak 3 hari yang lalu dengan keluhan sakit kepala berulang, kadang merasa sesak. 1 minggu lalu kontak dengan pasien COVID-19. Perawat menganjurkan isolasi mandiri di rumah, namun besoknya ini malah rekreasi sama keluarganya. Maka diagnosa keperawatan yang tepat apa? Apa yo? A. Ketidakpatuhan. Alasannya ada apa? Dilarang malah Disuruh mengerjakan. Dilarang malah bandel. Jadi jawabannya adalah ketidakpatuhan. Jadi ketidakpatuhan adalah adanya eh, apa ya namanya sudah terjadi masalah, tapi dia tidak mematuhi dari program pengobatan yang dilakukan. Itu namanya ketidakpatuhan. Bisa diambil manajemen? Iya, betul. Kalau semisal di sini pilihannya kondisinya pasiennya bandel, terus tidak ada pilihan ketidakpatuhan, bisa diambil manajemen kesehatan tidak efektif. Ya, oke kita lanjut ya. Oh, kok udah sholat maghrib, Kak? Udah jam berapa? Oh, mungkin daerah timur ya. Kita lanjut nomor 11 ya, Kak ya. Seorang lansia umur 66 tahun dirawat di RS dengan riwayat hipertensi yang tidak terkontrol. Hasil pengkajian, klien tidak patuh diet dengan alasan kalau tidak makan sambal terasi dan ikan asin maka tidak nafsu makan. Perawat sudah memberikan penjelasan secara berulang tentang makanan yang harus dikurangi, terutama makanan yang banyak mengandung garam. Perawatnya kesel dan marah-marah ke pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Apa kira-kira? Beneficiency. Beneficient? Iya. Kenapa ya? D, Kak. Alasannya apa? Karena dia marah-marah. Marah-marah bangetnya nggak boleh ya, Pak ya? Ya, Jawabannya betul, beneficient. Harusnya kalau ngasih edukasi, meskipun pasiennya bandel ya kita nggak boleh marah.
marah, berarti kita sudah melanggar prinsip etiknya yaitu beneficent atau berbuat baik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke bentar. Seorang kepala ruangan memberikan kebebasan pada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide untuk dijalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruangan tersebut. Kepala ruangan hanya memberikan arahan apabila diminta, karena kepala ruangan menilai bahwa bawahannya mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi. Apa gaya kepemimpinannya yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut? C. Apa? Alasannya apa? Jawabannya C, karena kepala ruangan memberikan kebebasan untuk melakukan perubahan atau ide dengan tidak dikontrol oleh kepala ruangan tersebut. Berarti masuknya di laissez-faire. Laissez-faire. Ya. Ini laissez-faire itu adalah kontrol. Ya, tidak ada upaya untuk mengendalikan ataupun kontrol dari atasan ke bawahan. Alah, yang penting kerjaanmu selesai gitu ya. Itu namanya laissez-faire ya. Kalau Kemudian Kak, kalau transformasional nah, oke, saya jelaskan satu-satu ya, Pak ya. Kalau autokratik itu sama kayak otoriter, intinya keputusan semua ada di atasan. Kalau demokrasi itu keputusan diambil bersama-sama. Kalau laissez-faire tadi tidak ada controlling. Kalau transformasional itu adalah pemimpin kita itu mengajak kita bersama-sama untuk mencapai visi misi ataupun tugas yang diberikan. Namun, dia itu tidak hanya berfokus pada tugas, tapi dia itu juga berfokus pada pengembangan skill dari anggotanya. Jadi misal contohnya seperti ini, kita ada proyek buat bikin desa binaan. Nah, semisal ketuanya siapa nih? Pak Nasrullah. Pak Nasrullah bilang, kita di sini memang punya proyek desa binaan ini harus segera selesai dalam waktu 1 bulan. Tapi saya nggak mau cuma selesai proyeknya saja, tapi saya mau ketika selesai nanti, teman-teman punya ilmu baru dari proyek yang kita jalankan. Contohnya yang awalnya nggak bisa bikin proposal, bisa bikin proposal. Yang nggak bisa lobbying sama pihak Dinkes, Dinsos, dan yang lainnya akhirnya bisa. Itu namanya pemimpin yang transformasional. Jadi tugasnya selesai, tapi anggotanya juga nambah ilmu ataupun nambah skill, itu transformasional. Nah, ada satu lagi. Selain transformasional itu transaksional. Transaksional itu contoh pemimpin yang kalau semisal minta dikerjakan tugasnya itu ada iming-iming imbalan. Contohnya gini, saya ada ini nih, harus bikin laporan mutu nyeri dalam 1 bulan. Kalau kamu bisa nyelesain ini malam ini, kamu besok tak kasih libur. Itu namanya transaksional. Jadi meminta anggotanya untuk melakukan sebuah tindakan ataupun pekerjaan dengan iming-iming ada imbalan. Itu transaksional. Kemudian ada partisipatif. Loh, partisipatif itu apa, Kak? Partisipatif itu kombinasi antara otoriter dan demokrasi. Kombinasinya bagaimana, Kak? Kombinasinya itu kalau partisipatif, dia ini nanya diskusi bareng-bareng sama anggotanya, tapi keputusannya tetap di atasan. Jadi diskusi, ayo gimana ya caranya ya ini ya, nyelesain masalahnya ya. Terus banyak masukan yang masuk, akhirnya mereka, si kepala ruangannya ini nampung dan dia sendiri yang memutuskan dari masukan-masukan yang ada. Itu partisipatif. Gitu. Terus ada lagi yang eh apa sih namanya yang disiplin tinggi itu namanya apa ya? Aku kok lupa. Militeristik. Itu dia lebih mengedepankan tingkat kedisiplinan ya. Kalau semisal teman-teman itu datangnya jamnya harus jam 7, malah datangnya jam setengah 8, itu dia
sangat-sangat memegang teguh pada tingkat kedisiplinan. Nanti teman-teman bisa mendapatkan punishment atas tidak disiplinnya teman-teman yang sudah dilakukan gitu. Apalagi satu lagi yang teman-teman ingat nggak kalau semisal kita itu mau dipimpin atas kewibawaan ataupun pribadi dari pemimpinnya itu namanya apa? Apa ya ya? Oh, kak aku lupa ya. Ada yang ingat nggak? Karismatik. Nah, ya ampun, matur nuwun Pak. Karismatik, betul. Karismatik ya. Kalau satunya karismatik itu kita mau dipimpin atau mau mencintai seorang pemimpin itu akibat kepribadian orang tersebut. Itu namanya karismatik. Oh, Bapak itu tuh baik banget orangnya lemah lembut dan lain-lain. Saya mau nyoblos dia, misal gitu ya, yang kemarin pemilihan pilkada. Itu namanya karismatik. Karena kita mencintai sosoknya, bukan hasil dari pekerjaannya. Gitu. Kalau spiritual nggak ada ya. Oke. Satu lagi. Seorang manajer di rumah sakit swasta selalu mengambil keputusan sendiri walaupun banyak anggotanya yang berpendidikan sederajat dengannya. Selalu memberikan beban kerja di luar aturan yang sudah ada dengan harapan visi dari rumah sakit tersebut cepat tercapai dan dia selalu menyampaikan kalau keputusan yang diambil adalah mewakili semuanya. Gampang yuk. Apa kira-kira tadi? A. A. Autokratik atau otoriter. Jadi pengambilan keputusannya selalu sepihak dan tidak meminta pertimbangan dari anggotanya. Ya, jadi jawabannya adalah autokratik. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Salah satu kegiatan badan usaha yang dilakukan oleh pimpinan, bentar Kak ya, untuk menggerakkan karyawan agar bekerja keras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan motivasi kerja serta suasana kerja yang nyaman adalah kerja yang nyaman. Hal yang dilakukan pimpinan tersebut adalah termasuk dalam fungsi manajemen yang mana? Staffing. Dalam Staffing, Nets. staffing, kok staffing? Alasannya? Alasannya apa, Pak? Ayo, alasannya apa? Oh, tiba-tiba Pak Nasrullah atau Pak Imam ini menghilang dari line ditanyain. Alasannya apa, Pak? Controlling. Yo, controlling sama Tuating karena memberikan motivasi kerja karena suasana kerja yang nyaman. yes, jawabannya adalah actuating. Kita bahas satu-satu ya. Jadi fungsi dari manajerial itu ada yang namanya posage. Ya, sih, tak tulis dulu. Posage. Kita mulai bahas dari yang P. P itu planning. Namanya aja planning berarti merencanakan. Mulai dari merencanakan kebutuhan ruangan, visi misi, kemudian sarana prasarana itu planning. Setelah direncanakan dengan matang, rencana ini harus dilakukan. Ada yang namanya organizing. Untuk melakukan rencana agar tidak terbengkalai dan sesuai dengan yang kita inginkan, maka harus diorganisasikan atau diatur. Semisal, saya dikasih perawat 20 orang. Nah, 20 orang ini mau dijadiin apa? Prok, prok, prok. Oh, ada katimnya 3. Katimnya tak kasih 3. Kemudian si I-nya 1. Kemudian di sini saya butuh kalau katim 3, si I1 ini masih sisa 16 orang lagi. 16 orang dibagi 3 tim. Itu namanya organizing. Jadi kita atur atau kita susun. Kemudian strukturnya gimana? Struktur anggotanya dalam ruangan. Terus tugasnya Katim apa? Tugasnya CI apa? Tugasnya perawat ruangan atau perawat asosiatnya apa? Itu namanya organizing. Jadi kita atur sedemikian rupa. Kemudian setelah dilakukan organizing, kan kita udah punya anggota karyawan nih. Karyawannya itu harus dilakukan pelatihan dengan tujuan bisa
melakukan tindakan sesuai dengan standar yang kita inginkan. Kita lakukan apa tadi? Pelatihan. Kita ikutkan pelatihan. Pelatihannya itu bisa internal atau eksternal. Semisal kita ini butuh perawat yang bisa EKG. Di rumah sakit ada nggak pelatihan EKG? Nggak ada, ya sudah kita ikutkan. Ikutkan pelatihan di luar, nanti setelah dia bisa, kita balikkan lagi ke rumah sakit, dengan harapan nanti dia bisa membantu proses pelayanan, dan dia nanti kompeten. Ya, kalau semisal kita ada di ruangan ICU, ya harus punya sertifikasi ICU. Oke. Kemudian ada A atau apa? Actuating. Setelah mereka ini sudah kompeten atau sudah handal pada bidangnya, kita lakukan actuating. Actuating itu adalah kita lakukan kegiatan sehari-hari atau pemberian asuhan keperawatan. Nah, pemberian asuhan keperawatan ini harus ada yang namanya leader. Leadernya siapa? Ya, kepala ruangan kalau shift pagi. Nah, di sini tugas seorang leader adalah memberikan motivasi, mengarahkan tindakan sesuai dengan SOP. Kalau ada komplain ya dia yang maju. Kalau semisal ada anggotanya yang sedang merasa tidak enak hati atau lagi drop gara-gara habis dimarahin pasien, ya dia yang memberikan motivasi agar dia itu bangkit lagi, atau directing boleh. Kemudian setelah itu, nah pemberian asuhan keperawatan ini kan harus dikontrol, harus ada dievaluasi berkali-kali. Namanya masuk di C atau controlling. Nah, apa sih yang dilakukan di controlling? Di controlling ini kita lakukan apa? Superstar, supervisi ya. Supervisi atau pengawasan. Supervisi ini dibagi dua, ada langsung sama yang tidak langsung. Yang langsung itu contohnya kita langsung ngikutin anggota kita sedang melakukan tindakan. Kita bantu secara langsung sambil kita nilai apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai SOP atau belum. Kalau yang tidak langsung itu berarti tidak secara langsung ikut melakukan perawatan ke pasien, tapi cuma kayak kita tanya-tanya aja, tadi habis ngapain, terus rumus dosis obatnya tadi gimana gitu ya. Terus tadi prinsip pasti cuci tangan 6 langkah gimana. Nah, itu tuh namanya supervisi tidak langsung, alias kita tanya di balik layar. Nah, fungsi dari controlling ini adalah menjaga agar mutu perawatan yang diberikan itu tetap bagus gitu ya. Oke. Bentar. Kita lanjut ya. Itu ada di materi manajemen. Soal nomor 15. Seorang perempuan usia 21 tahun melahirkan spontan di BPM. Bayi lahir langsung menangis, warna kulitnya merah, pernafasan teratur, gerakan aktif. Setelah diperiksa, terlihat TFU 2 jari di atas pusat, tidak teraba bagian janin, kontraksi baik, dan kandung kemihnya penuh. Prioritas tindakan pada pasien tersebut adalah apa kira-kira? Kak. Yakin cuma atau? Kak, kosongkan anunya kantung kemihnya, Dok. Kak. D, Kak. Ayo bacaan lagi. Ini habis skala 3. Skala 3 masuk kateterisasi tok. Ayo. C. E apa D apa C? Ayo, skala 3. Manajemen skala 3. Kateterisasi dan suntik oksitosin 10 unit. Yes, jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Jadi, kalau kondisinya seperti ini nih, ini skala 3. Mana tadi ya? Bayi spontan melahirkan bayi spontan ini ya. Langsung menangis, berarti ini sudah masuk di skala 3. Skala 3 itu asuhannya adalah pastikan ada bayi lagi atau enggak. Kemudian apa? Kita raba ya kontraksi uterusnya. Oh, ini kontraksinya baik, Kak. Oke.
Kemudian kita raba kandung kemihnya. Kenapa sih kalau kandung kemih itu harus diperiksa juga? Karena mereka ini tetanggaan. Kalau salah satu ada yang penuh, itu mempengaruhi kontraksi dari yang lainnya. Makanya kalau ada kandung kemih penuh itu langsung bisa lakukan kateterisasi, ataupun kalau semisal pasiennya ini dia bisa pipis normal, ya sudah, suruh pipis normal. Ya, tapi ini kan pasiennya pos melahirkan ya. Kalau pipis normal bisa saja mungkin pasiennya tidak bisa. Jadi harus dilakukan kateterisasi. Kemudian jangan lupa, ini tuh habis skala 3. Skala 3 yang utama selain pemantauan perdarahan yang harus kita lakukan adalah ini. Kenapa harus disuntik oksitosin? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontraksi. Loh, Kak, di situ kan kontraksinya bagus. Meskipun kontraksinya baik, tetap harus disuntikkan oksitosin 10 unit. Dengan tujuan apa? Agar apa? Kalau oksitosin dimasukkan, selain meningkatkan kontraksi, tujuannya apa satu lagi skala 3? Kalau oksitosin masuk, ayo, apa ayo? Apa ayo? Selain meningkatkan kontraksi, pelepasan Plasenta. plasenta. Nah, pelepasan plasenta. Nah, ini oksitosinnya di skala 3 itu diberikan berapa kali? Di skala 2 3, kali dalam waktu 5 menit. Betul. 5 menit apa 15? Ayo, 2 kali jaraknya 15 menit. Kalau 5 menit terlalu dekat, jaraknya itu 15 menit dari oksitosin 1 ke oksitosin yang kedua. Maka jawabannya karena di sini ini kandung kemihnya penuh, langsung lakukan kateterisasi. Karena kalau tidak dilakukan kateterisasi, nanti ini dia kontraksinya bisa terganggu. Kemudian suntik oksitosin selain untuk menjaga agar kontraksinya bagus, dia juga berfungsi untuk membantu pelepasan tali pusar atau plasentanya. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut. Seorang bidan melakukan pertolongan persalinan pada seorang perempuan berusia 22 tahun. Bayi lahir spontan langsung menangis, warna kulit merah. Walaupun plasenta sudah lepas, tetap disuntik 2 kali. Kalau di sini enggak loh, Kak. Kalau udah lepas ya ngapain disuntik? Kan skala 3 itu kan plasentanya masih nempel, sayang. Belum belum lepas. Kalau skala 3 itu plasentanya belum lepas. Kalau plasenta udah lepas berarti skala 4. Ya. Kalau udah lepas ya nggak usah disuntik, Kak. Mules Ibu Esakno. Kita lanjut ya. Ini ngelahirin anak, kemudian sesudah itu bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu, palpasi tidak ada janin kedua dan oksitosin diberikan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan ataupun perawat adalah siapa? Siapa Imam? Monggo. Nanti dikasih besok ya. Uploadnya besok ini. Apa nih? Kalau udah oksitosin diberikan, janin kedua ndak ada, berarti Ah, loh. Ayo. Kalau kalau IMD itu berarti bayinya harus diapain, Kak? Ayo. Dipotong dulu nggak tali pusarnya? Loh, wong-wong kira dia. Sesudah bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu, itu belum dipotong tali pusar. Masa iya mau IMD dikolor ya? Kayak kabel dikolor. Set, naik ke atas IMD. Kita jepit, potong, dan ikat tali pusar. Baru nanti kalau udah... Nih ya, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan ataupun perawat setelah pemberian oksitosin adalah menjepit, memotong, dan mengikat tali pusar ya. Habis itu baru nanti kita lakukan IMD ya. Kalau belum dipotong ya jangan IMD dulu. Oke? Ini ada di drive maternitas terkait bukan tata laksana, SOP pertolongan bayi baru lahir itu juga ada ya. Kita lanjut, nomor 17. Seorang perempuan usia 39 tahun mengaku telah melahirkan anak keempatnya 2 hari yang lalu di rumah sakit. Saat ini ia mengeluh pusing dan penglihatan kurang jelas. Menurut pengakuannya, saat hamil 8 bulan, tekanan darahnya meningkat. Hasil pemeriksaan didapatkan TD-nya 150/110, protein urinnya positif 2, pada ekstremitas bawah terlihat edema. Diagnosis medis yang paling tepat pada kasus di atas adalah, kira-kira yang mana?
Preeklamsi. Ya, preeklamsi yang mana? Ringan, Kak. Karena tensinya masih 150/110. Protein urinnya? Positif. Positif 2. Kalau positif 2 maksudnya apa? Oh iya, berat ya. Eh, eh, berat apa? Sedang. Ayo, Berat, Kak. dicontekin istri tak, Pak? Ayo, berat apa sedang, apa ringan atau sedang? Positif 2. Ayo, ayo yang lain. Ringan, sedang, berat. Preeklamsia. Eklamsia. Berat itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa? Tensinya. Ayo, tensinya berapa kalau preeklamsia berat itu? Halo? Preeklamsia berat itu tensinya harus berapa? Halo? 100, 170 ke atas. 170 apa 160? Ayo. Ringan, sedang, berat ini. Kalau sedang nggak ada. Cuma ada ringan sama berat. Ringan. Alasannya ringan, Kak. Ringan karena preeklamsi ringan itu TD-nya 140/90 sampai dengan Hmm? kurang dari 160/110. Terus habis itu tanda yang lain. Hmm, Sik. Hilang filenya. Terus habis itu, Kak, proteinnya positif berapa? Kalau yang berat itu rata-rata positif 3. Udah. Mana tadi soalku ya? Dua, hilang lagi. Kalau ini positif 2, tensinya masih segitu, berarti masuknya di ri, ri. Ringan, Kak. Hmm. Kalau berat, itu tekanan darahnya 160/110 ke atas. Proteinurianya positif 3. Kalau edema, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati, nyeri kepala, itu semuanya sudah ada juga di yang ringan. Tapi yang paling signifikan itu dari tensi dan proteinurianya. Jadi jawabannya adalah D. Ya, oke. Kalau Loh, yang kok ringan berapa, Kak? kalau yang ringan, ini sedang ya, nanti tak kunjungi dulu. Yang ringan itu tanda gejalanya proteinurianya positif 1 sampai 2, kemudian tensinya itu 140/90, Kak, ke atas. Berarti kalau masih di bawah 160, 159, 158 itu masih masuknya di ringan. Tuh. Kita lanjut ya. Nomor 18. Seorang pasien usia 31 tahun, usia kehamilan 8 bulan datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien mengeluh kram pada betis. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui TFU-nya 32, perut bagian kanan teraba keras, memanjang, serta bagian bawah teraba keras, melenting, dan dapat digoyangkan. Penanganan yang disarankan untuk mengatasi keluhan pasien tersebut adalah senam hamil, memakai kaos kaki ketat, kaki diganjal dengan bantal, masase dan kompres hangat, ataukah mengkonsumsi makanan tinggi vitamin D dan kalsium. Kira-kira yang mana? Jawabannya mana? Ayo, jawabannya yang mana, Kak? C, Kak. C. C, C. Kenapa kaki diganjal dengan bantal?
Ayo. Nih, kram pada betis. Kemudian dia ini gimana tadi? Mengeluh kram pada betis berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui TFU-nya 32. Oh, berarti keluhannya cuma kram pada betis. Yang paling efektif untuk menghilangkan kram apa, Kak? Masuk kaki diganjel dengan bantal. Kram itu muncul gara-gara apa? Adanya apa? Tegangan otot. Terus adanya apa? Adanya kekurangan sirkulasi pada daerah yang bermasalah. Ya, kalau ada kurang sirkulasi pada daerah yang bermasalah, kaki diganjal dengan bantal itu biasanya fokus ke kaki-kaki yang bengkak. Ya, dengan harapan aliran balik venanya itu bisa balik lebih cepat dan bengkaknya berkurang. Kalau semisal kram, itu bisa dua, kompres hangat atau kompres dingin. Tapi yang lebih efektif kompres hangat. Kenapa kita butuh kompres hangat untuk kram? Itu soalnya kompres hangat mampu memvasodilatasikan pembuluh darah sehingga aliran darah banyak yang datang ke daerah yang cedera atau yang mengalami kram, nanti kramnya bisa berkurang. Jadi jawabannya adalah D. Massase juga bisa untuk menstimulasi vasodilatasi juga. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kalau yang E itu apa, Kak? Mengkonsumsi makanan vitamin D dan kalsium. Kalau ibu hamil, vitamin D itu untuk antibodinya. Kalau kalsium itu, Pak, untuk pertumbuhan tulang anaknya, ya. Jadi wanita itu sebetulnya tanpa hamil saja konsumsi kalsiumnya itu harus dibantu dengan suplemen. Tapi apalagi kalau lagi hamil ya. Jadi konsumsinya tuh 2 orang, yang dikonsumsi anaknya sama dikonsumsi tubuh ibunya. Makanya harus dibantu dengan makanan tinggi vitamin D dan kalsium tadi dengan tujuan agar nanti pertumbuhan tulangnya anaknya itu juga bagus. Kemudian ibunya juga tidak mengalami kekurangan kalsium. Nanti ibunya kalau kekurangan kalsium gampang keropos tulangnya di masa tua. Gitu. Ya. Kalau yang B ada nggak, Kak? B, kaos kaki ketat Iya, ada nggak? itu biasa dilakukan pada pasien-pasien dengan varises. Enggak, maksudnya untuk ibu hamil, Kak. Enggak sih, enggak ada sih. Oh, iya. Enggak ada, Kak. Enggak ada. Kita lanjut ya. Nanti biar bisa bahas rupa. Rupanya ini eman kalau nggak kebahas. Seorang anak tidak mampu melakukan tugas perkembangan yang terletak di presentil 75 sampai 90. Apa kesimpulannya? Denver, 75 90 kotak warna hijau apa? 75 90 kotak warna hijau. Daily, Kak? Enggak ya? Hmm? Daily. Delay. Iya, daily. Caution. Aku bingung sampai daily aku. Hah? Daily. Delay. Ya, Delay, delay. tidak mampu 75 90 loh yo. 75 90 masuk delay sih. Wali. Oke. Caution, Kak. Iya benar. Ya, motion ya. Saya ulang, kalau advance itu dia bisa melakukan di sebelah kanan garis umur, berarti anaknya pinter. Kalau normal itu anaknya lulus, gagal, ataupun bahkan menolak di garis di kotak putih atau di presentil 2575. Itu normal. Kemudian caution itu anak lulus, gagal atau menolak di garis umur yang kotaknya warna hijau 7590. Kalau delay itu dia menolak melakukan di sebelah kiri garis umur. Kalau no opportunity berarti dia tidak sempat untuk dilakukan tes ya, itu no opportunity. Nah, di sini tadi pertanyaannya adalah tidak mampu melakukan tugas perkembangan yang terletak di presentil 7590 atau yang warnanya hijau. Maka jawabannya adalah caution. Ini ya Kak ya, yang sebelah kanan ini, yang A, B, C, D, E ini yang dihafalin ya. Nggak usah buka-buka yang lain, hafalin ini aja. Nanti lebih mudah. Oke? Kita lanjut
soal terakhir sebelum kita ke Rufa. Seorang anak laki-laki berusia 1 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dan dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak nafas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh data tampak batuk dan pilek, wajah tampak kebiruan jika menangis, akral dingin, nafasnya 50, cepat dan dangkal. Nadi 135, suhu 385, hipertrofi ventrikel kanan dan defek pada septum ventrikel. Apa intervensi keperawatan utama yang dilakukan pada anak tersebut? Kira-kira apa? B, Kak. B. Kak. Alasannya? Akralnya Alasannya dingin. Napas apa? 50 kali per menit. Cepat dan dangkal. Terus wajah tampak kebiruan. Jika menangis berarti itu salah satu tanda-tanda sianosis, Kak. Oke, berarti mana tadi zoomnya ya? Maka yang diberikan adalah jawabannya apa tadi? B. B, Kak. Betul, berikan oksigen karena memang pasiennya di sini permasalahannya adalah di breathing, ya, permasalahannya adalah di breathing. Kemudian ditunjukkan dengan data adanya tadi kebiruan jika menangis. Berarti memang ada muncul sianosis, nafasnya juga cepat, dangkal juga. Maka teman-teman kita bantu untuk support oksigenasinya dengan pemberian oksigen agar mengurangi sianosis yang terjadi. Oke. Satu lagi sebentar, kita sentil Rufa sebentar ya. Rufa. Kegawat daruratan psikiatri. Ini masih ya, oke. Mana ya tadi Rufanya tadi ya. Nah nih, jadi Rufa itu adalah alat yang digunakan untuk menilai terkait tingkat kegawat daruratan pada psikiatri. Nah, Rufa itu dibagi 3. Dari Rufa intensif 1, 2, dan 3. Kalau intensif 1 itu skornya 1 sampai 10, 2 itu 11 sampai 20, 3 itu 21 sampai 30. Nah, masing-masing dari tingkat 1, 2, 3 itu ada tata laksananya sendiri-sendiri. Jadi, semakin tinggi tingkatannya itu semakin stabil pasiennya ya. Kalau di tingkat 1 itu pasiennya masih gaduh gelisah. 2 itu sedengan, kalau 3 itu pasiennya sudah mulai stabil. Siap, Kak. Di sini juga bentar lagi nih, Adan. Nah, ini fase-fase tindakan yang dilakukan. Pada fase intensif atau 24 jam pertama ketika pasien masuk ke IGD jiwa. Yang pertama adalah life saving tindakannya. Kenapa life saving? Karena kita harus mengamankan kondisi pasien. Takutnya pada pasien dengan gaduh gelisah itu nanti dia ini muncul adanya tindakan-tindakan ingin melakukan kekerasan ataupun mau mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Ya, biasanya dilakukan apa? Di restrain pada pasien-pasien seperti ini. Nah, tindakan life saving mencegah cedera pada pasien itu dilakukan pada skor Rufa 1 sampai 10. Intervensinya selain life saving, kita observasi secara ketat, kemudian kebutuhan dasar manusianya juga jangan dilupakan ya. Makan, minum, BAB, BAK. Kemudian terapi modalitasnya kita bantu kasih terapi musik dengan harapan agak menurunkan tingkat apa ya namanya kegaduh gelisahan yang dialami. Itu fase intensif 1. Setelah lewat 24 jam pertama, kita masuk di fase intensif 2. Di mana fase intensif 2 ini mulai 24 jam sampai 72 jam. Berarti sampai di hari ketiga. Nah, prinsip tindakannya kita lanjutkan observasinya, kemudian mempertahankan pencegahan cedera pada pasien. Ya, kalau memang masih membutuhkan dilakukan restrain, ya di restrain saja. Itu untuk intensif kedua. Nah, tindakannya apa di intensif kedua? Intensif kedua itu observasi, frekuensi, dan intensitas yang lebih rendah dari fase intensif 1. Maksudnya kita tetap lakukan observasi terkait perilakunya, kemudian gimana dia sudah mulai mau berinteraksi dengan perawat atau belum. Kemudian kalau misal sudah mulai bisa diajak interaksi, boleh kita masukkan terapi musik tadi, musiknya masuk juga dan ajak dia untuk mulai berinteraksi dengan melakukan olahraga. Ya, itu fase intensif 2. Kemudian setelah pasiennya sudah mulai tenang, dia masuk di fase intensif 3, kita memfasilitasi perawatan mandiri pasien. Jadi kita mulai mandirikan dia ya. Tadi kan KDM-nya masih kita bantu, makan, minum, BAB, BAK. Di fase intensif 3 ataupun 2 itu sudah mulai kita latih untuk melakukan tindakan sendiri. Ya.
Nanti kita sebagai observasi saja. Ya, di sini selain kita ngasih terapi musik, terapi olahraga, kita juga sudah mulai melakukan pelatihan skill-skill yang dulu pernah dia punya ya. Jadi tergantung kalau semisal dia ini bisanya apa ya itu yang kita latih. Nah, di sini ada penilaiannya sendiri-sendiri, Kak. Bentar ya. Nih, ada penilaiannya sendiri-sendiri terkait masing-masing diagnosa. Nah, halusinasi itu kapan dinilai RUVA 1, kapan dinilai RUVA 2, ya RUVA 1, intensif 1, intensif 2, sama intensif 3. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini contohnya aja di halusinasi. Kalau yang RUVA 1 itu setiap saat mengalami halusinasi, halusinasinya tidak terkendali. Kemudian perilakunya dikendalikan oleh isi halusinasi, halusinasi bersifat ancaman, dan resiko bunuh dirinya tinggi. Berarti bisa kita simpulkan untuk RUVA intensif 1 itu di sini halusinasinya tidak terkendali plus RBD meningkat. Nah, gitu aja. Kakak simpulin. Oh, RUVA 1 gitu. Kemudian intensif 2. Kalau intensif 2 otomatis pasiennya sudah mulai lebih calming down. Berarti di sini dia masih mengalami halusinasi. Meskipun dia sering mengalami halusinasi, tapi dia mungkin sudah beberapa kali bisa mengkontrol halusinasinya, dan halusinasinya ini tidak sampai mengakibatkan keinginan untuk RBD. Tapi dia masih kacau perilakunya. Masih kacau, tapi masih gaduh gelisah, tapi tidak ada keinginan untuk RBD. Itu berarti intensif 2. Kalau intensif 3, itu halusinasinya kadarnya sudah mulai berkurang. Ya, kadarnya sudah mulai berkurang, kemudian perilakunya masih bisa dikendalikan. Terus di sini isi halusinasinya sudah tidak mengancam. Yang awalnya ini mengancam, ini juga masih mengancam. Kalau yang ketiga ini sudah mulai tidak ada ancaman dari halusinasinya. Tadi ya, makanya kenapa tindakan dari intensif 1, intensif 2, intensif 3 beda. Di kondisi halusinasi tidak terkendali plus ada keinginan RBD meningkat, maka teman-teman tadi harus ada restrain. Kalau tidak kita restrain, dia ketemu apapun bisa digunakan untuk melakukan bunuh diri. Ya. Kemudian untuk intensif 2, tadi sudah mulai kita mungkin restrainnya sudah mulai kita buka boleh atau belum juga enggak apa-apa, sambil kita observasi apakah perilakunya sudah mulai membaik, sudah bisa diajak interaksi. Kalau misal sudah bisa diajak interaksi, restrain boleh dibuka. Terus nanti kita penuhi tadi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, AKDM-nya, obat-obat dan yang lainnya ya. Kemudian yang intensif 3 baru kita ajak untuk latihan skill terapinya. Nah, kalau saya sendiri pribadi untuk menghafalkan RUVA itu saya bikin kesimpulan dari intensif 1 itu apa. Kira-kira yang paling cocok apa ya di sini ya? Oh, kok kecoret? Misal gini ya. Contohnya waham ya. Tadi RBD sudah tak kasih tahu. Waham, perilaku kacau, waham terjadi setiap saat, komunikasi kacau. Terus yang ini masih sering terjadi, yang ini jarang terjadi. Ya udah kita bedainnya kalau 1 kambuh terus, 2 sering kambuh, 3 jarang kambuh. Udah, itu paham. Berarti tahu, oh kalau dia soalnya sering kambuh, kemudian kacau komunikasinya, berarti dia ini masuk di intensif 1. Kalau dia sering kambuh, tapi komunikasinya kadang kacau, kadang enggak, berarti intensif 2. Kalau semisal dia ini jarang muncul wahamnya, terus komunikasinya kacaunya kalau waham aja, berarti masuknya di intensif 3. Gitu. Kalau aku ngapalinnya gitu. Ya. Jadi nanti kita, oh iya ya. Kalau kakak mau ngapalin 1, ini, kelamaan ya. Jadi ambil mana yang sekiranya itu bisa teman-teman itu memudahkan untuk dihafalkan dan dibaca. Gitu. Itu untuk rupa. Kak, untuk restrain berapa lama dilakukan dan berapa menit diobservasi? Biasanya kalau berapa lama dilakukan itu nggak ada inian sih Kak, nggak ada batasan ya. Kita harus lihat kondisi pasiennya dulu. Kalau berapa menit diobservasi itu biasanya 30 menit pertama kita observasi. Takutnya restrain yang kita lakukan itu terlalu ketat sehingga melukai pasien. 30 sampai 60 menit itu kita observasi restrainnya. Tapi kalau sampai berapa lama itu nanti tergantung dari tingkat pasiennya dulu. Ya, Kak, link Zoom dibagikan kapan Kak? Mau nyatet nggak nutut?
link-link apa Kak? Ini tak maksudnya di-share Zoom recordnya. Besok Kak. Kita uploadnya besok pagi. Pagi atau jam 10-an gitu ya. Oke, itu untuk Rufa ya. Kalau semisal nanti saya nganggur, boleh deh nak bantu untuk markanya ya. Jadi nggak susah. Nih. Nah, ada banyak kayak gini kalau semisal mau dihafalin satu-satu ya pusing ya. Jadi itu untuk sore hari ini untuk Rufa iya pusing ngapalinnya kalau misal satu-satu. Ya siap, saya juga mau izin istirahat dulu ya. Jadi ini untuk sore hari ini terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Nanti Rufa insya